Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Good afternoon, everyone. How are you today? Okay, Alhamdulillah, I'm fine too. Okay, before we start our lesson today, Bapak Ibu, kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Ya, doa selesai. Oke, Bapak Ibu, gimana kabarnya? Apakah tanggung jawab eh, sekolah hari ini sudah terlaksana semua, mulai dari tugas, ya, Bapak Ibu? Ya, Alhamdulillah ya. Semoga tugas dan tanggung jawab kita di sekolah tidak mengganggu pelajaran kita pada hari ini. Oke, siapa yang absen hari ini, Bapak Ibu? Yang tidak masuk? Oh, oke, semoga Bapak, Bapak Ari sehat selalu ya. Untuk depannya bisa kita doakan, semoga bisa bergabung sama kita dalam pelajaran ini ya. Oke, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu kita masih uh, membahas tentang modul 8 yang ada di LMS Bapak Ibu. Bagaimana tugasnya? Sudah semua? Ya, oke. Jadi saya harap tugas Bapak Ibu semuanya selesai, benar ya. Tanggung jawabnya sudah selesai. Nah, di sini kita akan bahas di modul 8 dengan tujuan berikut. Nah, ini. The first, review of module 8. Second, telling past activities and expressing feelings about past experiences. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa artinya tujuan pelajaran kita hari ini? Ya, betul Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita di sini akan mereview modul 8. Jadi tugas Bapak Ibu tuh kita akan review. Jadi banyak nge-WA saya tentang kesulitan. Ada juga beberapa kalimat cara membuat eh konteks atau menceritakan pengalaman pribadinya ada yang sedikit yang salah ya, tapi nggak apa-apa. Tapi kita di sini akan pelajari itu ya. Yang terakhir adalah yang kedua yaitu telling past activities and expressing feelings about past experience. Jadi di sini kita akan menceritakan eh, aktivitas pada masa lalu dan menceritakan perasaan dan pengalaman pada masa lalu itu. Oke, kita akan lihat dulu tugas Bapak Ibu sebelumnya. Nah, sebelum ke tugas Bapak Ibu, nah ini kita akan kita akan membahas tentang modul 8. Yang bagian yang terpenting di sini yaitu di writing a memorable experience. Unit 1, telling how we play games. Nah, ini yang paling penting yaitu tugasnya yaitu write a short paragraph about your experience in the last that was so memorable. Ada yang tahu artinya apa? Ya, betul Bapak Ibu. Jadi tulis eh, pengalaman Bapak Ibu, pendek aja paragrafnya yang sangat memorable, yang sangat-sangat mengesankan Bapak Ibu. Ya, itu memorable maksudnya, sangat-sangat mengesankan yang tidak bisa dilupakan. Ya, oke. Nah, ini tugas Bapak Ibu yang ada beberapa tugas Bapak Ibu eh yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Nah, saya akan mereview satu saja dulu, nanti selanjutnya ya. Oke. Nah, ini dari Ibu Fitria. Nah, ini tugasnya ya ada beberapa yang salah menurut saya. Menurut Bapak Ibu, mana yang salah? Ya, betul Bapak Ibu. Itu yang di garis bawah itu semuanya salah. Yang pertama, I to the zoo. Kenapa go salah? Iya, pakai past tense. Gunakan kata kerja kedua. Selanjutnya,
I go there with my family. I saw many animal. Animalnya harus gimana? Ya, kenapa? Ya, karena many itu banyak. Jadi otomatis animal ini harus berubah jadi banyak atau disebut plural, jamak. Jadi many animals. Lanjut lagi. There are monkeys, crocodiles, tigers, and many more. Ya, di sini ada yang salah nggak? Tidak ada itu Bapak Ibu. Coba lihat. Ya, there were monkeys, crocodiles, tigers, and many more. Jadi menggunakan to be were dalam bentuk past tense. Lanjut. After that, we eat at restaurant. The food is delicious. We were so happy that day. Oke, itu Bapak Ibu. Ya. Nah, oke. Sebelum kita melanjutkan, sebelum kita melanjutkan tugas dari Ibu Fitria ini, nah sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu tugas hari ini. Maksudnya teks apa ini? Menceritakan pengalaman pribadi, menceritakan momen memorable, Bapak Ibu, itu maksudnya teks apa? Ya, betul. Recount text. Apa itu recount text? Ada yang tahu? Ya, oke. Bapak Firman, gimana? Hmm, lanjut, Ibu Kartini. Oke, hampir mendekati ya semuanya ya. Oke, langsung saja. Apa itu recount text? Nah, apa yang dimaksud dengan recontext? Apa pengertian recontext? Jadi, definisi recontext itu adalah jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan kembali kejadian atau peristiwa di masa lampau. Cerita tersebut dapat berupa aksi atau aktivitas sebelum seseorang menulis teks. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya Bapak Ibu sendiri baca di situ ya bisa ya. Oke, oke lanjut. Nah, ciri-ciri dari recontext. Jadi, yang pertama yaitu tidak ada konflik, Bapak Ibu. Yang ada di cerita ini tidak seperti di teks narasi ya. Ada konflik, konflik lalu ada solusinya bagaimana. Lalu yang kedua, selalu ada urutan cerita secara kronologis. Misal ada cerita di hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Dan yang ketiga itu menggunakan bahasa atau tenses past tense, masa lampau ya. Oke, lanjut. Nah, ada adakah pertanyaan Bapak Ibu sampai hari ini? Oke, ada lagi pertanyaannya? Nah, di tugas Bapak Ibu ini, nah, Ibu Fitria ini mungkin bisa dibikin agak lebih perpanjang lagi, lebih dieksplor pengalamannya, kelas weekendnya apa aja, gitu kan? Ya, setelah itu pada hari itu setelah itu ngapain gitu kan? Oke, supaya lebih mengeksplor dirinya ya kan? Oke, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan? Any question? Oh ya, masalah tugas Bapak Ibu itu saya mohon diselesaikan tepat waktu ya. Oke, oke. Nah, refleksi. What lessons have we learned today, Bapak Ibu? Apa yang telah kita pelajari hari ini? Oke, recall text. Apalagi? Oke, gunakan simple past tense. Apalagi Bapak Ibu? Oke, ciri-cirinya. Ya, gunakan simple past tense. Setelah itu urutannya ya. Urutannya itu strukturnya tuh dari awal sampai akhir berurutan ya. Oke. Oke.
Adakah lagi pertanyaannya Bapak Ibu? Oke, oke, mungkin sekian pertemuan kita. Saya harap tugas dari modul 1 sampai modul 8 itu bisa dikerjakan dengan tepat waktu ya, Bapak Ibu. Semoga di lain kesempatan kita akan bertemu lagi ya dalam ya dalam bentuk offline ya Bapak Ibu. Oke, siap-siap nanti OJT ya Bapak Ibu untuk mengajar ya. Dipersiapkan itu seperti lesson plan-nya ya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita sebelum saya mengakhiri pelajaran pada hari ini kita doa atau kita bisa mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.